Halo teman-teman, bersama saya Siang Ari. Di sini kita bakalan belajar tentang bahasa Indonesia lebih mendalam lagi. Mungkin beberapa dari kalian tahu tentang materi yang akan saya ajar hari ini. Saya rasa kalian sudah memahami ini ataupun sudah belajar ini tanpa kalian sadari karena materi yang akan saya ajarkan hari ini merupakan materi umum yang biasanya kalian pergunakan setiap hari. Bahasa Indonesia itu memang luas, teman-teman. Kalau teman-teman tahu, bahasa Indonesia memang sangat luas pengertiannya, pembahasannya, pembelajarannya, materinya. Jadi saya akan mengajarkan kalian tentang materi yang akan saya ajarkan hari ini, yaitu tentang diksi. Nah, diksi. Mungkin beberapa dari kalian tahu tentang materi yang akan saya ajarkan kali ini, tapi kebanyakan dari kalian menurut saya kurang paham, bukan tidak mengerti. Artinya kurang paham, kurang jelas bagaimana menggunakan diksi secara tepat, benar, dan sesuai dengan kaidah penulisan dalam bahasa Indonesia. Jadi kali ini kita akan belajar santai bersama Siang Tari untuk memahami diksi. Jadi mari kita mulai. Oke, diksi. Diksi. Apa sih diksi? Garis besarnya itu apa sih? Tuh kan, pasti kalian banyak bertanya tentang bagaimana diksi, bagaimana kita menggunakan diksi. Sebelum kalian jauh mempelajari bagaimana menggunakan diksi, kita harus tahu apa sebenarnya yang dimaksud dengan diksi. Jadi diksi secara singkatnya itu adalah pilihan kata. Kalau secara untuk penjelasan lebih luas lagi, diksi merupakan bagaimana cara kita memilih kata untuk digunakan dalam situasi tertentu ataupun dalam penulisan maupun pengucapan untuk berkomunikasi. Jadi diksi itu sebenarnya secara singkat merupakan pilihan kata. Pemilihan diksi juga tidak sembarangan ya teman-teman. Jadi pemilihan diksi itu harus sesuai, tepat dan benar sesuai dengan tujuan untuk berkomunikasinya. Jadi diksi itu perlu kita ketahui bahwa menggunakan diksi atau penempatan diksi itu sangat berpengaruh terhadap apa yang akan kita bicarakan nantinya ataupun apa yang akan kita tulis nantinya. Jadi mungkin menurut kalian diksi itu susah kan? Menurut kalian diksi itu wow, banyak sekali yang harus diperhitungkan untuk memilih diksi. Sebenarnya kalian sudah bisa mengimplementasikan itu setiap hari. Kalian sebelum berbicara ataupun sebelum menulis sesuatu pasti kalian akan memikirkan itu, memilih kata-kata yang tepat untuk menyampaikan apa yang ingin kalian sampaikan kepada pembaca ataupun kepada pendengar. Itu saja sudah mencerminkan kalian bisa untuk memilih diksi secara benar dan baik. Namun mungkin ada beberapa dari kalian yang kurang memperhatikan bagaimana diksi itu bisa dibuat, bagaimana diksi itu bisa tersampaikan artinya kepada pendengar. Itulah yang harus kita perhatikan dalam pembahasan kali ini. Di dalam diksi sebenarnya kita harus pandai, harus pintar-pintar dalam penempatan kata dan mengerti makna tentang kata ataupun kalimat yang akan kita sampaikan kepada pendengar maupun pembaca. Dan kita juga harus memiliki pengetahuan lebih tentang kosakata. Itu sangat penting karena apabila kalian hanya memiliki satu atau dua kosakata itu bukan menjadi sebuah pilihan yang harus kalian tentukan untuk membuat sebuah kalimat kan. Jadi kalian harus mampu menguasai kosakata. Sedikitnya ada 4 atau 5 kosakata dari satu kata yang kalian tahu ataupun bisa dijelaskan seperti makna umumnya seperti ini dan makna khususnya seperti ini. Jadi kalian itu harus pintar bagaimana diksi sebenarnya bisa terjadi, bagaimana diksi itu ada pada suatu kalimat. Itu harus kalian perhitungkan. Jadi teman-teman, untuk belajar diksi sebenarnya tidak terlalu susah asal kalian mengerti tentang konsep diksi sebenarnya. Jadi, tadi saya sudah menyampaikan apa yang sebenarnya dimaksud dengan diksi. Kalian pasti sudah mendengar tentang penjelasan saya yang tadi tentang kata tepat dan sesuai dalam penggunaan diksi. Apa sih yang dimaksud tepat dan sesuai dalam penggunaan diksi? Penggunaan diksi yang tepat dan sesuai itu adalah bagaimana diksi itu ditulis ataupun diucapkan dengan makna yang sama dengan penulis yang akan disampaikan kepada pembaca. Jadi tidak memiliki interpretasi yang berbeda antara pembaca dan penulis. Jadi sama-sama memahami. Penulis bisa menyampaikan kepada pembaca bahwa apa yang ingin dia sampaikan sudah tertulis dalam diksi. Tidak ada makna lain dalam
diksi yang dalam kalimat yang akan disampaikan kepada penulis ataupun yang akan pembicara sampaikan kepada pendengar. Jadi kita harus memahami betul diksi itu bagaimana tentang penempatannya, bagaimana diksi. Ada beberapa hal yang harus kalian pahami. Saya di sini mempunyai konsep ataupun rumus 4P. Yang pertama itu paham arti kata. Jadi kalian harus memahami apa arti kata yang ingin kalian gunakan dalam menulis kalimat ataupun berbicara. Itu harus kalian pahami betul-betul arti dari katanya. Yang P yang kedua yaitu paham nuansa makna. Wow, mungkin kalian, oh nuansa makna, apa sih nuansa makna? Sebenarnya nuansa makna itu adalah arti atau makna yang akan kalian sampaikan. Jadi apakah arti tersebut memiliki suatu pengertian yang berbeda, ataupun arti tersebut adalah arti yang memang sesungguhnya yang ingin disampaikan oleh penulis ataupun pembicara. Yang P yang ketiga adalah paham kosakata. Bagaimana caranya memahami kosakata? Hey, kita hidup di Indonesia dengan bahasa Indonesia. Kita akan belajar bahasa Indonesia dari kita waktu SD sampai kita SMA, ataupun kalian teman-teman yang kuliah, walaupun kalian mengambil jurusan di mungkin matematika, ataupun ilmu politik, ilmu hukum, keuangan, akuntansi. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang akan digunakan sehari-hari dalam kegiatan belajar mengajar. Dari sanalah kita belajar kosakata. Setiap guru ataupun setiap dosen yang akan menyampaikan sesuatu materi, pasti kalian akan mendapatkan perubahan kosakata setiap harinya. Jadi dari sana kalian bisa belajar seperti mungkin mendapatkan kosakata baru, mungkin mendapatkan istilah baru. Itu merupakan penambahan untuk pengetahuan tentang kosakata kalian. Dan P yang keempat adalah paham situasi dan kondisi. Yang dimaksud dengan paham situasi dan kondisi ini adalah bagaimana caranya kita memahami situasi dan kondisi dalam penggunaan kalimat dan pemilihan diksi. Apakah kita berbicara dengan orang dengan ekonomi yang berbeda, ataupun kita berbicara dengan petinggi negara, ataupun kita berbicara dengan rakyat biasa. Itu harus kita pahami situasi dan kondisinya. Kita tidak bisa sembarangan berbicara kepada orang dengan tidak melihat status yang ada. Bukannya kita membeda-bedakan, tapi kita harus menyesuaikan kondisi yang akan terjadi dengan apa yang harus kita bicarakan. Jadi agar kesannya kalian tidak berlebih-lebihan dalam untuk memilih diksi yang ada di otak kalian, yang ada di pengetahuan kalian, untuk kalian sampaikan kepada lawan bicara kalian. Jadi ingat, pahami kondisi dan situasi yang akan terjadi nantinya. Jadi saya punya 4 rumus, 4P namanya. Jadi ini paham, yang pertama paham arti kata, paham nuansa makna, paham kosakata, dan paham situasi dan kondisi. Bagaimana? Gampang. Jadi kalian bisa ingat, pertama paham arti dulu, yang kedua paham makna, yang ketiga paham kosakata, dan keempat paham situasi dan kondisi. Contoh-contohnya mana? Oke, tenang, kita akan kasih kalian contoh nanti di makna kata. Kita akan tentukan dulu makna kata, baru habis itu kita akan berikan contoh. Baik, saya akan jelaskan di sini tentang makna kata. Jadi ada beberapa makna dalam pemilihan diksi itu. Jadi kalian harus mengetahui unsur-unsurnya dalam pemilihan diksi, dan bagaimana diksi akan bisa kalian istilahnya tulis ataupun bicarakan kepada pendengar. Yaitu kita akan membahas tentang makna dalam diksi. Oke? Jadi makna dalam diksi itu saya akan lebih jelaskan lagi. Makna denotatif. Denotatif, wow, kalian pasti sering mendengarkan itu. Pasti setiap harinya kalian akan mendengarkan makna denotatif. Ya, yang kalian tahu makna denotatif adalah makna yang sebenarnya. Memang pengertian singkatnya seperti itu. Makna denotatif adalah makna sebenarnya. Jadi makna sebenarnya itu apa sih, Kak? Kok ada sih makna sebenarnya? Berarti ada yang makna tidak sebenarnya dong. Bukan begitu maksudnya. Makna sebenarnya adalah makna yang istilahnya tidak ada artian khusus. Jadi makna itu memang makna yang sebenarnya dari suatu kata. Jadi tidak ada pengertian khususnya untuk dari makna tersebut. Nah, kalau ada makna sebenarnya, berarti nanti ada denotatif, pasti ada namanya makna konotatif. Ini makna konotatif. Nah, makna konotatif itu berarti artinya makna yang tidak sebenarnya dong, Kak? Bukan seperti itu pengertian dari makna konotatif. Jadi makna konotatif itu bukan makna yang tidak sebenarnya, teman-teman. Makna konotatif itu adalah makna
yang memiliki arti dua. Nah, kok dua sih? Kok bisa dua maknanya? Nah, kenapa bisa dua? Karena apabila konteksnya berbeda, maka artinya akan berbeda. Beda dengan denotatif. Kalau denotatif pasti sudah memiliki satu arti, yaitu arti sebenarnya. Bisa denotatif bisa dirubah menjadi konotatif. Tetapi konotatif yang dari buku-buku yang pernah saya baca, konotatif biasanya bisa jarang dirubah untuk menjadi denotatif. Nah, itu yang mungkin agak sedikit kita sayangkan ya, kita nggak tahu juga bagaimana perubahan makna konotatif dan denotatif sebenarnya. Nah, makna konotatif itu adalah makna yang memiliki dua arti tergantung konteks dan penempatan dari suatu kalimat. Nah, tanpa contoh kita nggak bisa belajar kan? Oke, saya akan jelaskan contoh dari denotatif atau dan konotatif. Jadi kita akan kita mulai dengan kalimat ya teman-teman. Kita mulai dengan kalimat. Oke, kalimat yang pertama adalah saya merasakan sakit di tangan kanan saya. Nah, itu kan artinya menurut orang awam ataupun orang umum pasti berpikiran bahwa memang dia merasakan sakit di tangan kanannya. Nah, seperti itu. Jadi, untuk orang umum pasti akan memahaminya seperti itu. Berbeda dengan saya berikan contoh atau kalimat yang lain, yaitu saya menyuruh tangan kanan saya untuk melakukan pencurian. Nah, yang kalian maksud tangan kanan bukan tangan kanan saya, bukan tangan kanan saya yang akan melakukan pencurian. Tapi tangan kanan yang dimaksudkan di sini adalah seseorang yang saya percayai ataupun seseorang yang menjadi kepercayaan saya untuk melakukan sesuatu hal. Jadi saya tidak melakukannya sendiri. Seperti itu teman-teman. Jadi tangan kanan itu berbeda nanti konteksnya. Ada yang namanya makna umum dan makna khusus. Oke, makna umum dan makna khusus. Kita tuliskan dulu ya makna umum. Makna umum. Nah, makna umum. Kalau ada makna umum pasti ada namanya kata-kata umum. Nah, apa sih yang namanya makna umum? Sudah saya jelaskan tadi. Makna umum adalah makna yang biasanya banyak didengar oleh orang-orang awam kan. Jadi maknanya itu hanya satu dan itu pun orang awam tidak tahu apa makna khusus dari makna umum kata tersebut. Kalau makna umum ada, makna khusus pasti ada. Kalau kita belajar cuma teori, makna umum, makna khusus, pasti semua kalian bisa cari di Google, tapi kita akan berikan kalian contoh dari makna umum dan makna khusus. Pertama, kita kasih kalian contoh makna umum. Nah, makna umum tuh seperti ini ya, teman-teman. Katanya, kita pakai katanya ya biar gampang. Oke, kata-katanya itu adalah bunga. Nah, semua orang tahu bunga. Nah, kalau kita tambahkan satu kata di setelah bunga pasti akan berbeda. Bunga mawar. Nah, itu spesifik namanya. Jadi saya menyebutkan saya menyukai bunga akan berbeda dengan saya menyukai. Ini kita belajar yang namanya makna konotatif, denotatif, umum, khusus. Ada lagi satu. Tenang teman-teman, ada lagi satu yang harus diperhatikan dalam diksi, yaitu kata bersinonim. Nah, kata bersinonim. Kenapa nih Kak kita harus memperhatikan kata bersinonim dalam menulis diksi atau memilih diksi gitu kan? Nah, karena dalam diksi itu ada beberapa kata, bukan dalam diksi sebenarnya ya, dalam bahasa Indonesia ada beberapa kata yang memiliki arti yang sama, namun mungkin bentuknya bisa saja berbeda. Hanya itu seperti mati dan wafat, itu mungkin memiliki kesamaan arti. Mati wafat meninggal. Nah, beda kan mati wafat dan mencari. Yang terpenting dalam menguasai diksi itu adalah membaca. Ada satu-satunya cara untuk menguasai diksi dan menambah pengetahuan kalian tentang kosakata itulah membaca. Kenapa membaca? Simpel kan, kerjaan yang gampang kan. Jadi kalian tidak bisa bilang itu gampang. Kalau kalian hanya sekedar membaca, setiap orang juga bisa. Sekedar membaca itu setiap orang bisa. Tapi kalau membaca dan memahami itu, maka pengetahuan kalian akan bertambah seiring dengan kalian sering membaca, kalian sering mungkin melihat acara televisi yang berkualitas, mungkin ataupun kalian belajar di sekolah dengan sungguh-sungguh, kalian akan menemukan banyak sekali pengetahuan yang sebelumnya bukan tidak bisa sih ya, sebelumnya tidak mau kalian ketahui, tapi apabila kalian mempelajarinya dengan sungguh-sungguh,
itu akan terasa lebih gampang, lebih mudah, dan diksi itu bukan menjadi pernyataan ataupun kata yang sulit untuk kalian pahami ya teman-teman ya. Itu mungkin kalian ada yang ingin ditanyakan atau tidak. Nanti kita akan coba melakukan diskusi, jadi kalian harus bisa menemukan diksi itu secara mandiri, walaupun kalian tidak tahu sedang yang kalian menanyakan kepada guru kalian, kepada kakak kalian yang paham atau yang sudah pernah belajar tentang diksi, itu akan lebih bagus lagi ya teman-teman. Kita tidak ada batasan untuk belajar, jadi kalau kalian mau belajar kapanpun waktunya dan dimanapun belajar itu bisa aja, gak harus di sekolah, nggak harus di tempat les, itu nggak harus teman-teman, karena kita bisa mendapatkan ilmu dari mana saja dan kapan saja. Oke, sekian di materi kita tentang apa ya tadi ya, tentang diksi ya teman-teman ya. Oke, sekian materi kita tentang diksi. Saya harap kalian mengerti dengan apa yang saya sampaikan. Maafkan apabila ada kesalahan kata. Kita